1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next day. Halo guys, Oh, hi. selamat datang di podcast Sejarah Sastra Indonesia. Podcast yang ngebahas dunia kesusastraan Indonesia dari masa ke masa. Bersama saya Priscilia Sylvia Wawiling dan rekan saya Angelika Gumbela. Kali ini kita bakal ngobrolin satu periode penting dalam sejarah sastra Indonesia, yaitu kesusastraan Indonesia tahun 66 atau sering disebut angkatan 66. Nah, buat yang belum tahu, angkatan ini muncul di masa penuh gejolak setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965. Benar banget, waktu itu kondisi politik Indonesia lagi panas. Banyak sastrawan muda merasa bahwa sastra nggak boleh dikekang oleh ideologi politik, terutama yang pro-komunisme kayak di masa Lekra. Makanya lahirlah generasi baru sastrawan yang pengen menulis secara bebas, jujur dan berpihak pada kemanusiaan. Mereka dikenal sebagai Angkatan 66, suara anak muda yang menolak penindasan dan menuntut keadilan. Ciri khas mereka tuh jelas banget. Pertama, bahasnya lugas dan realistis, gak muter-muter. Iya. Kedua, isinya kritik sosial dan semangat nasionalisme. Mereka berani menyinggung masalah politik, kemiskinan, dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Dan ketiga, mereka menulis dengan semangat kebebasan berpikir. Sastra bukan cuma keindahan, tapi juga alat untuk menyuarakan kebenaran. Beberapa nama penting dari angkatan ini pasti udah gak asing, kayak Taufik Ismail, W.S. Rendra, Gunawan Muhammad, dan Ajib Rosidi. Taufik Ismail misalnya terkenal lewat kumpulan puisinya. Tirani dan Benteng isinya tentang perlawanan terhadap penindasan dan pentingnya kebebasan berpikir. Lalu ada W.S. Rendra, Si Burung Merak, yang nulis balad orang-orang tercinta. Puisinya sering jadi kritik tajam terhadap ketidakadilan sosial. Karya-karya mereka bisa dibilang sederhana, tapi menggigit. Nggak cuma indah, tapi juga punya makna yang dalam. Kalau dipikir-pikir, semangat angkatan 66 masih relevan banget sampai sekarang ya. Banget. Mereka ngajarin kita buat berani bersuara dan menulis dengan kejujuran. Sastra itu bukan cuma hiburan, tapi juga cermin keadaan bangsa. Lewat karya-karya mereka, kita diajak untuk peduli pada nasib rakyat dan terus berpikir kritis terhadap kekuasaan. Nah, itu dia sekilas tentang kesusastraan Indonesia tahun 66 di masa di mana sastra jadi alat perlawanan dan pembebasan. Semoga obrolan singkat ini bikin kamu makin penasaran buat baca karya-karya mereka. Sampai jumpa guys. Jangan lupa cintai dan pelajari karya sastra Indonesia. Bye bye.